Lampu neon di bar itu masih berkedip seperti dulu. Warnanya sama, merah muda yang sedikit kelelahan, biru yang terlalu dingin, seolah waktu berhenti di sudut kota ini, tapi lupa memberitahu orang-orang di dalamnya. Raka berdiri di balik bar dengan tangan yang sudah hafal setiap gerakan. Menuang minuman, mengelap gelas plastik, menata botol. Semua dilakukan tanpa berpikir. Seperti napas. Seperti kebiasaan yang terlalu lama tinggal. Dulu, tempat ini bukan sekadar bar. Dulu, ini panggung kecil bagi mimpi-mimpi yang belum tahu cara pulang. Raka pernah menjadi pusat malam. Musik yang ia putar membuat orang mengangkat tangan. Lagu-lagu ciptaannya pernah dinyanyikan bersama, meski tak ada yang benar-benar tahu judulnya. Ia muda, lapar, dan yakin bahwa hidup akan selalu seperti ini. Lampu terang, suara bising, dan seseorang yang menunggunya pulang. Namanya Mira. Mira dulu duduk di ujung bar, tertawa paling keras, percaya paling dalam. Ia percaya pada musik Raka, pada masa depan yang katanya hanya soal waktu. Mereka menguasai malam-malam itu dengan gelas murah dan mimpi mahal. Tapi waktu ternyata tidak menunggu siapapun. Kini Raka berusia 27. Musiknya tinggal di harddisk lama. Audisi ia lewatkan satu persatu. Tawaran manggung kecil ia tolak dengan alasan yang terdengar masuk akal. Nanti saja, belum siap, masih capek. Padahal yang sebenarnya, ia takut. Takut melangkah dan mendapati dirinya tidak lagi sehebat yang dulu ia bayangkan. Maka ia memilih tetap di sini. Di bar yang sama. Di malam yang sama. Di versi dirinya yang lama. Sampai suatu malam, pintu bar itu terbuka dengan cara yang berbeda. Bukan karena musik. Bukan karena tawa. Raka mengenal langkah itu bahkan sebelum melihat wajahnya. Cara seseorang masuk tanpa ragu, tanpa mencari-cari, seperti tahu persis kemana harus pergi. Mira. Usianya tidak banyak berubah. Tapi hidupnya jelas bergerak. Rambutnya lebih rapi. Senyumnya lebih tenang. Tidak lagi membawa kekacauan yang dulu mereka sebut gairah. Di jarinya, ada kilau kecil yang tidak ada sebelumnya. Sebuah rencana hidup yang sudah dipilih. Ia datang bukan untuk Raka. Ia datang untuk acara kantor. Untuk kehidupan yang baru. Dan Raka, yang dulu menjadi pusat dunianya, kini hanyalah bagian dari dekorasi. Malam itu terasa panjang. Raka melayani dengan profesional yang dingin. Ia tidak menghindar, tapi juga tidak mendekat. Ada jarak yang tak terlihat, tapi jelas terasa. Jarak antara seseorang yang melangkah dan seseorang yang tinggal. Raka memperhatikan dari jauh. Cara Mira tertawa bersama rekan-rekannya. Cara ia berdiri di samping pria yang kelihatannya tenang, stabil, tidak terburu-buru membuktikan apapun. Pria itu bukan versi Raka yang lebih buruk. Ia hanya versi yang berbeda. Versi yang hadir. Dan disitulah kesadaran itu datang. Tidak keras. Tidak dramatis. Datang pelan. Seperti suara bass yang merambat dari lantai. Raka tidak ditinggalkan karena kalah. Ia ditinggalkan karena berhenti tumbuh. Ia ingat betul saat pertama kali memilih tetap tinggal. Saat menolak satu kesempatan. Lalu yang berikutnya. Setiap penolakan terasa aman. Setiap nanti terasa seperti perlindungan. Sampai akhirnya, nanti berubah menjadi tidak pernah. Mira tidak pergi karena tidak mencintai. Ia pergi karena cinta saja tidak cukup untuk menggerakkan seseorang yang memilih diam. Malam itu berakhir seperti malam-malam lainnya. Musik berhenti. Orang-orang pulang. Lampu neon masih menyala, setia pada tempatnya. Tapi ada sesuatu di dada Raka yang tidak lagi sama. Ia berdiri sendirian setelah bar tutup. Mengelap meja yang sudah bersih. Menatap pantulan dirinya di botol kaca. Wajah yang masih muda, tapi mata yang terlalu lama melihat ke belakang. Ia menyadari satu hal sederhana yang selama ini ia hindari. Tempat ini bukan rumah. Ini hanya tempat ia bersembunyi dari langkah berikutnya. Beberapa minggu kemudian, Raka membuat keputusan yang tidak ia umumkan ke siapapun. Tidak ada perayaan. Tidak ada pengumuman dramatis. Ia menutup bar itu. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan air mata. Ia menutupnya seperti seseorang menutup buku lama, dengan rasa terima kasih dan kelegaan. Malam terakhir, ia mematikan lampu neon sendiri. Ruangan menjadi gelap.
Tapi dadanya terasa lebih terang dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah lama, gelap tidak terasa menakutkan. Gelap hanya berarti ruang bagi sesuatu yang baru. Raka tidak tahu kemana ia akan pergi. Ia tidak tahu apakah musiknya akan didengar lagi. Ia tidak tahu apakah ia akan berhasil. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak lagi tinggal di tempat yang sama hanya karena takut bergerak. Di luar, kota terus berjalan. Orang-orang terus jatuh cinta, terus gagal, terus mencoba lagi. Raka melangkah keluar tanpa menoleh. Dan mungkin, itulah bentuk keberanian yang paling sunyi. Bukan tentang mengejar masa lalu, tapi tentang berhenti hidup di dalamnya.